Untuk mengisi waktu luang atau menghilangkan penat, melukis bisa menjadi pilihan yang tepat. Bahkan beberapa idola K-pop seperti Mino Winner, Sugi Red Velvet, Kei Shiny, dan lainnya pun turut menjadikan melukis sebagai salah satu hobi. Siapa sangka, selain menyenangkan hati, ternyata melukis memiliki segudang manfaat. Lantas, apa saja manfaat melukis? Berikut beberapa manfaat menarik melukis yang harus kamu ketahui. Yang pertama, mengurangi stres. Menghilangkan stres merupakan salah satu manfaat melukis yang mungkin sudah sering kita dengar. Ini bukan mitos, tapi ternyata ini benar. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of the American Art Therapy Association menyebutkan dengan melukis selama 45 menit dapat mengurangi stres karena akan membantu mengurangi kortisol dalam tubuh. Yang kedua, mengekspresikan diri. Pernahkah kamu merasa sedih atau marah dan berakibat stres? Jika iya, melukis mungkin bisa jadi jalan keluar terbaik. Menurut seorang ahli di bidang terapi seni, yaitu Katie McKelvey, menyebutkan bahwa meluapkan emosi dengan seni memiliki banyak keuntungan. Saat melukis, akan memiliki warna serta membuat berbagai coretan yang ternyata mempresentasikan perasaan saat itu. Dari sinilah menjadikan salah satu manfaat melukis untuk menumpahkan segala perasaan atau emosi yang terpendam. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Tak ketinggalan, meningkatkan kreativitas juga merupakan salah satu manfaat yang tidak boleh dilupakan. Dengan melukis, kita akan mengeluarkan segala imajinasi yang ada di pikiran ke dalam media melukis tanpa disadari. Kebiasaan mengasah imajinasi ini meningkatkan kreativitas kita. Menariknya lagi, kegiatan ini juga akan membantu kita lebih terorganisir, memecahkan masalah, serta membuat pikiran menjadi lebih fokus. Jadi, buat yang lagi suntuk karena pekerjaan, melukis bisa menjadi hobi baru yang tepat untuk kita. Nah, itu adalah beberapa manfaat melukis yang bisa kita dapatkan. Buat yang tertarik, tidak ada masalahnya untuk mencoba. Yuk, coba melukis untuk menghilangkan penat karena pekerjaan menumpuk. Dan berikut ini kami coba hadirkan di tengah-tengah pemirsa dan para sahabat sekalian sosok para maestro pelukis yang selama ini aktif berkecimpung di Pesantren Rohama Al-Fajar dan menghasilkan karya-karya yang brilian. Siapa saja mereka? Yuk, mari kita saksikan tayangan video berikut ini hingga tuntas. Assalamualaikum, nama saya Iprin, saya dari Boyolali. Saya melukis sejak kecil sebenarnya, dari 10 tahun. Cuman serius dari tahun 85 dan mulai pertama pameran sekitar 89 sampai sekarang mungkin sudah ratusan kali saya sampai gak ingat ya, dari dalam sampai luar negeri. Saya Ahmad Sahri. Saya menekuni dunia seni lukis ketika saya remaja, itu sekitar tahun 1982. Banyak hal yang cukup menggelitik hati saya ketika memasuki dunia seni lukis. Lalu saya coba mantapkan diri saya. Ketika tahun 82 saya coba bergabung di beberapa sanggar, lalu saya masuk sanggar Garajas tahun 85 sampai 90 untuk menempa, untuk belajar. Lalu kesempatan pameran juga sudah saya mulai ketika itu, bahkan sampai tahun ini saya sudah melakukan pameran tunggal sekitar 7 kali, lalu pameran bersama sudah beberapa kali, baik di
Jakarta, di Bali, Surabaya, kota-kota lain juga. Lalu pernah juga pameran di beberapa negara seperti Malaysia, bahkan ada juga di Belanda. Untuk sementara itu saya pikir hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya SD Rabet. Saya melukis sejak tahun 90, dan dari situ sudah mulai berpameran juga. Yang selain melukis, saya bermain musik tahun 97. Di tahun 97 itu saya bermain musik, dan sampai sekarang saya melukis, dan sudah beberapa kali pameran tunggal dan bersama, ya, baik di Indonesia sendiri maupun di luar. Iya, terima kasih banyak buat Mas Iprin juga Hesdi. Sejak tadi sore saya ke Ruham Al Fajar, lalu saya bisa melukis di sini. Satu kegembiraan untuk kami di sini, merasa senang sekali. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di sini, karena memang saya, Mas Iprin Hesdi, sebagai pelukis yang sudah bagus-bagus, baik-baik gitu. Jadi saya banyak belajar, karena kebetulan hari ini kita bersama dan bisa melukis di satu tempat yang luar biasa. Memang lukisan ini belum sempurna, jadi masih dalam proses yang mungkin nantinya kalau sudah lukisan itu jadi, mudah-mudahan bisa diapresiasi oleh khalayak, atau khususnya para pencinta seni. Ya, dalam aliran seni lukis ini ada banyak sekali aliran. Ada ekspresionis, impresionis, realis, naturalis, impresionis, dekoratif, bahkan sampai abstrak. Saya sendiri lebih cenderung memilih abstrak, karena memang saya sebelum di abstrak sendiri saya sudah melalui itu semua. Saya sudah tetap awalnya kita belajar dari realis, gitu. Makanya terus akhirnya saya lebih cenderung memilih abstrak, karena di situ lebih ada kebebasan dalam kita kebebasan dalam menggores atau berekspresi, memainkan warna, garis, itu memang yang tanpa batasan. Seperti itu aja. Ya, baik. Kalau saya memang ada beberapa proses ketika belajar, memang ya jelas diawali oleh melukis realis gitu ya. Jadi menggambar bentuk gitu. Terus lalu belajar lagi ke fase berikutnya, ada semacam mungkin waktu itu merasa pas di aliran, kalau bicara aliran gitu ya, yang sekarang ini orang sih menganggapnya katanya ini ya jenisnya abstrak, tapi bagi saya memang tidak memilih aliran apapun. Saya pikir buat saya itu tidak terlalu penting, karena memang ada beberapa fase yang telah saya lalui juga. Pernah saya membuat waktu itu periode tahun 2000-an itu lebih ke abstrak ekspresionis, dikatakannya seperti itu.
Lalu masih ada jejak itu sampai sekarang terlihat. Itu juga bukan menjadi satu pilihan saya harus gaya saya atau aliran saya abstrak gitu. Sebenarnya itu hanya pintu masuk aja untuk kalau saya melukis itu, karena saya lebih merasa punya kebebasan berekspresi ketika, jadi apapun yang akan saya coba angkat di dalam kanvas saya itu saya merasa pas gitu, merasa senang gitu, merasa saya syukuri gitu selama ini. Walaupun banyak orang bilang ya lukisan seperti apa nih kok gak jelas atau bentuknya atau apa ya, akhirnya ya itu terjawab bahwa ini abstrak karena tidak memiliki bentuk gitu ya. Ya bisa dikatakan ya akhirnya ya ini jenisnya adalah lukisan abstrak. Kalau saya sebenarnya apa ya, tidak membatasi ya. Saya pengen tuh bebas aja, tidak terikat dengan gaya. Cuman memang kebetulan sekarang ini saya lagi bikin gambar yang mungkin orang atau saya sendiri juga menganggap untuk gaya atau aliran ini masuk dalam impresionis. Sebenarnya impresionis juga apa ya, dekat atau biasanya saya jalankan dengan lewat lukis on the spot, yaitu lukis di lokasi langsung di tempat objek. Cuman kali ini saya dengan foto. Cuman kalaupun besok saya ingin bikin dengan gaya yang lain, saya pikir juga nggak masalah. Waktu untuk melukis bagi saya bisa siang, bisa malam, tergantung objek yang mau saya garap. Kalau misalnya saya on the spot, tentunya saya perlu cahaya matahari, berarti waktu yang tepat untuk melukis adalah pagi sampai sore. Cuman tidak juga itu terikat sama waktu gambar, terikat dengan cahaya. Mungkin di studio saya juga perlu juga melukis, dan itu kalau studio bisa juga malam sehingga perlu siang. Baik. Kalau buat saya, waktu, kalau dikatakan waktu terbaik buat melukis itu bisa tengah malam mungkin, ketika sepi atau sunyi gitu. Tapi itu tidak juga menjadi ukuran untuk supaya karya itu akhirnya nanti jadi baik atau tidak gitu ya. Yang penting adalah ketika suasana hati saya ketika melukis, saya merasa misalnya wah siang hari sekalipun atau siang atau sore atau malam, artinya bisa saya coba kondisikan suasana batin saya gitu. Ketika batin saya ngecun dengan tengah malam, ya itu menjadi waktu yang sangat terbaik saya pikir untuk melukis. Waktu yang baik apa tadi? Untuk melukis. Iya. Waktu yang baik untuk melukis sebetulnya kalau saya sih bebas, cuman memang ada saat-saat tertentu memang kalau lebih nyamannya itu sepertiga malam, itu di saat sepertiga malam, terus sesudah subuh itu, terus karena sudah subuh itu kayaknya memang lebih apa ya, lebih nyaman. Sebetulnya sih bebas, kapan aja juga oke-oke aja sih. Suka dukanya melukis buat saya, sukanya itu alhamdulillah, dukanya juga alhamdulillah. Luar biasa Uncle Lesdi. Berat ini kalau dibilang suka duka nih. Saya harus mengatakan banyak sukanya, walaupun sebenarnya itu duka buat saya, tapi saya buat menjadi suka. Betul kata Uncle Lesdi, jadi alhamdulillah.
Enggak, maksud saya banyak sukanya karena biar bagaimanapun kan melukis itu pilihan hati ya, pilihan hati hidup. Artinya kalau ada kesulitan itu wajar saja. Yang sedihnya, dukanya kalau nggak ada pengen lukis, nggak ada bahan, pastinya sedih. Ya, buat saya sebenarnya siapapun itu bisa melukis. Kalau memang berminat dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dikasih kemudahan untuk bisa. Mungkin beda ya pilihan untuk jadi pelukis di zaman sekarang sama zaman dulu. Zaman saya masih kecil, untuk jadi pelukis itu rasanya apa ya, orang tua kayak berat untuk bisa melepaskan anaknya jadi pelukis karena memang tidak juga maksudnya apakah nanti bisa gitu, apa namanya, hidupnya dari lukisan itu. Teman, sekarang ini kan banyak sekali kita dengan bahwa dengan banyaknya pelukis dan beberapa kali pameran di dalam dan luar, dan itu diliput media, masyarakat jadi mengenal bagaimana lukisan. Ya saya pikir sekarang jadi lebih mudah orang tua melepas anaknya menjadi pelukis. Apa ya tadi ya, kalau untuk ya karena gini, bidang seni itu juga sebenarnya sekarang sudah sangat lebih digandrungi di kalangan muda, di kalangan anak-anak sekarang, karena menjadi pilihan yang saya pikir ya sama dengan bidang-bidang yang lain gitu, beda dengan dulu misalnya kan. Ya, motivasi bagi generasi penerus ya, mereka yang mau apa saja ya selain seni, mau apa aja itu tetap bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, semangat dalam belajar. Saya juga teman-teman Ahmad Syari dan juga SD mengucapkan banyak terima kasih. Kalau misalnya ada yang salah kata atau salah apa yang kita ungkapkan, kita semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.